kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Riki dari Universitas PGRI Semarang. Hari ini saya akan mewawancari Ibu dengan memenuhi tugas mata kuliah saya. Sebelum dimulai, apa boleh Ibu perkenalan terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Nailulfa Mia Febrianti, biasa dipanggil Bunia ya. Saya lahir di Pemalang, kemudian saya menikah dengan sekarang tinggal di Jatinegara. Kemudian saya kerja di SD Negeri Mangkukusuman 3. Kemudian saya P3 kebetulan baru 3 bulan mengajar di sini. Sebelumnya saya menjalankan program profesi guru kejabatan di Semarang, di UNES, tapi mengajarnya itu di SMA. Nah, ini pengalaman baru mengajar di SD. Latar belakang saya dulu aku S1 pendidikannya di, kebetulan saya alumni di PGRI Semarang juga, di UPRIS 2018, jurusan pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, PJKR ya. Kemudian saya melanjutkan sekolah lagi untuk profesi di UNES selama 1 tahun, mengikuti seleksi PPG perjabatan. Kemudian saya lolos, kemudian menjalankan PPG selama 1 tahun, nggak daring ya, langsung offline di sana di kampus. Jadi Senin sampai Jumat ya, 3 hari untuk PPL atau mengajar, 2 hari untuk kuliah. Selesai kuliah berarti 2023. Apakah Ibu memiliki sertifikasi atau kualifikasi tentang bidang dalam kependidikan? Sertifikasi berarti sertifikasi pendidikan profesi guru ya? Sertik ya? Sertifikasi pendidik. Kalau bidang pengajaran tertentu saya di luar pendidikan banyak, ada juri senam, ada terus kemudian aerobik. Kalau yang terakhir itu kemarin baru pelatihan trampolin dan kemarin berarti 2024. Nah itu di luar itu ya, di luar pendidikan. Apakah secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kemampuan pelajaran itu? Pelatihan dulu waktu PPG ya, sering ikut pelatihan karena kalau pas PPG itu diwajibkan. Jadi program dari kampus itu ada beberapa pelatihan yang saya ingat itu saya ikut pelatihan public speaking, kemudian ikut pelatihan Canva, pelatihan Canva. Yang saya ingat itu ya, sebenarnya banyak tapi udah lupa. Bagaimana Ibu mendefinisikan gaya pengajarannya? Cara mengajar. Iya, Cara mengajar ya, kalau di SD kebetulan saya mengajar dengan sesuai kemampuan anak ya, kemampuan peserta didik. Itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu nanti banyak sekali cara pembelajaran. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran bisa mengikuti kemampuan anak. Jadi bisa nanti ada berdiferensiasi proses, terus ada ya banyak gitu. Seringnya itu belajar kelompok ya, karena saya kan kayak kalau pendidikan olahraga kayak PJOK ya kan di luar ruangan ya, di luar kelas itu seringnya
6 biasanya penilaian secara mandiri. Kalau kelas 1 sampai kelas 4 kan belum terlalu lama ya, jadi kan harus saling komunikasi dengan teman-temannya. Sering pengennya dolenan, pengen mainan. Jadi kalau bermain secara kelompok kan mereka lebih senang lah, maksudnya lebih bisa mengikuti daripada penilaian secara individu. Tapi dengan berkelompok tersebut nanti kita mengambil nilai. Nah, strategi yang diterapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran. Nah itu dengan berkelompok ya. Jadi nanti kan tahu kalau sudah berkelompok di kelompok tersebut siapa yang tidak bisa, ya siapa yang tidak bisa. Nanti dikelompokkan lagi yang sudah bisa. Nanti teman yang sudah bisa mengajari teman yang belum bisa. Itu ada namanya di pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya lupa namanya pembelajaran apa itu. Ada. Iya. Menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk siswa dengan gaya belajar yang Nah, ya ada kadang siswa SD ya. Kelas 1 kita bicara kelas 1 dan 2. Kelas 1 itu ada anak yang kalau diajak olahraga serius ya, kayak kita kan urutan olahraga pertama baris dulu ya, baris terus pembukaan, kemudian salam ya, urutan yang ada di modul dan RPP itulah ya diterapkan. Kemudian sampai pemanasan ya, pemanasan terus permainan pemanasan. Itu ada anak yang suka nyeleneh, suka mas olahraga bu, mau olahraga gitu kan. Nah itu cara biar anak tersebut itu nurut ya, itu dikasih kayak permainan. Jadi pemanasannya itu menggunakan permainan. Kayak misal contoh lari ya, lari itu ada yang namanya permainan kucing-kucingan ya kan, itu kan tidak lari kan. Nah itu terus ada yang namanya estafet bola ya, oper bola, terus banyak permainan. Jadi supaya anak itu senang ya, mereka kan kalau ada permainan kan kayak oh ya bu, iya bu gitu kan ya, ya kayak gitu sih sebisanya guru. Tugas selanjutnya, bagaimana ibu merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas. Disiplin ya, disiplin. Kalau saya kan di luar ruangan ya, seringnya ya karena PJOK itu anak seringnya kalau pelajaran PJOK olahraga bu di luar ya nggak digelar, kecuali ada hal-hal tertentu. Kalau disiplin itu pertama saya terapkan anak ya. Kalau misal anak telat ke lapangan kan dikasih waktu selama 10 menit. Kalau anak telat berarti konsekuensinya larinya ditambah ya, misal biasanya 3 kali muter ini tambahin 2, tambah 1 ya. Terus kemudian saya menerapkan ketika saya sampai di depan itu anak-anak harus sudah siap untuk pemanasan. Jadi ketua kelasnya sudah siap jadi belum ada, tidak ada anak yang masih di dalam kelas yang tanggung jawab ketua kelas. Jadi kalau misal ada ya anak yang masih di dalam kelas, nanti larinya ditambahin. Itu sekelas? Ya enggak, anak yang itu yang telat. Kemudian tanggung jawab alat saat olahraga kan ada pun, ada bola gitu, itu tanggung jawab. Misal bola untuk lempar tangkap bola ya, SD kan pernah lokomotor kan pakainya cuma bola kecil. Itu misal bawa 4 ya kembali harus 4, bawa pun 20 ya harus 20, dan yang mengembalikan ke tempatnya itu harus
harus aman. Jadwal tiket hari itu siapa, asal ini nanti dibawa ke ruangan. Itu termasuk disiplin ya, maksudnya perintah guru kan, perintah guru, dan setiap pembelajaran olahraga itu melatih tanggung jawab. Baik. Selanjutnya gimana berkolaborasi dengan teman guru dan rekan sekolah? Berkolaborasi ya, karena saya di sini baru, saya sering komunikasinya itu dengan guru kelas. Misal apa namanya, besok kelas 2 olahraga, biasanya kan guru ada yang mau ada pentingan atau apa gitu kan, di kelasnya loh. Saya ngajak dulu ya, nanti habis istirahat bunyi belum aja atau ya. Kemudian berkomunikasi soal anak. Biasanya kan saya kan baru di sini, tidak ada anak SD itu dramanya banyak banget. Ada yang tiba-tiba gelut ya, nangis, terus nggak diapa-apain, tiba-tiba minder nangis sendiri, itu banyak kayak gitu. Dan saya kan tidak berpengalaman mengajar di SD ya, baru kali ini. Saya dulu waktu Maria itu di SMP, terus waktu PPG, PPL-nya di SMP. Jadi saya kaget ngajar di SD itu kaget, keadaan seperti ini. Terus apalagi guru-guru sini pada bilang jangan kaget ya Bu, ngajar di SD anak ketiga, anaknya luar biasa. Ternyata emang luar biasa temenan. Maksudnya kayak gitu, kalau nggak senggol sitik nangis gitu kan, saya kaget ya. Akhirnya saya berkomunikasi dengan Bu, misal anak ini yang bernama Zevana gini ya Bu, iya Mbak, itu kalau misal apa anaknya kayak gitu tinggal dipisah aja kan, itu kan jadi saya jadi tahu kayak gitu kalau anak ini tuh anak ini nakal gitu kan. Jadi saya misahin anak itu biar nggak bareng kayak gitu loh, biar nggak terjadi gemuk apa nangis kayak gitu. Selanjutnya, apa tindakan ibu jika siswa mengalami kesulitan belajar? Kalau di lapangan ya, saya selama ini belum merasakan anak kesulitan belajar ya, karena kan anak misal kelas 1, kelas 2 kan hanya permainan. Kalau misal tidak bisa ya disuruh mencoba kembali, misal masukkan bola ke dalam ring, nggak bisa Bu, ya dicoba lagi sampai bisa itu dilihatin dulu rumahnya praktekkan ya. Setelah temannya oh gini, misal dribblenya 3 kali, tidak boleh jauh bolanya. Kalau bolanya jauh tidak dapat poin. Oh ya Bu, berarti gimana caranya bolanya kamu itu menguasai bola? Nggak bisa Bu, coba gimana praktekin dulu, lihatin dulu sampai bisa. Kalau di lapangan gampang, tapi kalau di kelas itu yang susah. Kadang lagi nulis di papan tulis, saya belum selesai menulis, Bu jangan diikuti papan tulisnya sih, nggak kelihatan ya Bu, itu tulisan apa Bu? Ya udah sini maju, nulisin ngarep, gampang. Itu yang sering terjadi kayak gitu di kelas 1, kelas 2, kelas 3 ke atas udah malamnya udah mending nulis mah bisa di papan tulis ya. Ini kan misal saya nulis 1 baris ini ya, di papan tulis cukup, anak nulis di buku tidak cukup sampai batasan buku terakhir sini. Itu ditanyakan Mas, Bu ini itu Bu nggak nyampe Bu, ya di bawahnya. Terus boleh Bu, boleh. Itu hal sekecil itu kan, saya kan dulu tidak pernah mendengarkan anak bertanya seperti itu ya. Tapi ketika di SD itu saya luar biasa, maksudnya kayak hal sekecil itu tuh ditanyakan gitu. Ternyata anak SD itu masih belum, nalarnya belum sampai situ gitu loh. Jadi saya tahu gitu. Itu selanjutnya, bagaimana itu berkontribusi pada komunitas dalam olahraga, organisasi profesi dan masyarakat. Organisasi ya, organisasi kalau di lingkup
guru-guru penjelasan gitu. Kumpulan setiap 1 bulan 1 kali untuk membahas ya semuanya, ada misal popda, ada misal lomba-lomba kejuaraan, terus kalau materi pembelajaran, semua yang mencakup di sekolah itu dibahas. Kalau saya kan guru mapel ya, jadi setiap mapel itu ada kayak guru olahraga, ada guru kelas 2 ada, guru kelas 3 ada, semua ada. Paling itu sih kalau di masyarakat paling dulu paling ikutnya apa sih, Karang Taruna ya, Karang Taruna juga saya udah nikah ya, jadi udah vakum gitu. Terus bagaimana Ibu mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Ibu? ya teknologi itu paling Canva ya, kalau saya menggunakan Canva untuk misal saya lagi tugas di luar atau lagi ada acara di luar gitu, lomba atau klasik kayak gitu, itu biasanya saya membuat LKPD-nya itu dari aplikasi Canva. Kalau Canva kan kalau pakai akun belajar IT kan gratis, kemudian sesuai dengan pembelajarannya dicoba. Itu di situ ada LKPD kayak misal kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan sebenarnya kan mencocokkan ini bola untuk apa, urusan kesehatan ya, untuk kesehatan, pasta gigi, terus kok disambung dengan kegunaannya apa gitu. Kemudian di Canva itu ada lagi yang menempel, menggunting dan menempel. Itu misal bola, ada gambar bola, kemudian di gambar itu tersebut ada barisan yang masih kosong, bolanya yang tidak ada, itu nanti dipotong, tempelkan di situ. Ada banyak mewarnai itu juga. Cuma kalau saya pas di luar ya, kalau di kelas biasanya kalau ulangan harian ya di kelas mengerjakan soal-soal, biasanya saya ambil di Canva kan ada gambar-gambarnya loh, jadi anak kan senang, nggak bosen kalau misalnya lihat tulisan kok anak kayak bosen. Apalagi anak kelas 1 ya, kelas 1 kelas 2 kalau kayak gini pusing bu, anak sini kayak gitu pusing bu, jangan kebanyakan bu nulisnya bu, soalnya jangan kebanyakan. Kalau inisiatifnya pakai itu yang ada gambarnya, jadi anak orang kelas maksudnya nggak ngerasa kalau dia itu lagi mengerjakan soal itu. Ibu selanjutnya, apa pemahaman Ibu tentang kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka ya yang saya bangun itu kurikulum yang berpusat pada anak ya, pada peserta didik. Kemudian itu kalau kurikulum merdeka itu fleksibel, kemudian melatih juga pendidikan karakter anak. Jadi apa namanya, anak dilatih untuk jujur, untuk tanggung jawab, kemudian untuk bisa berkolaborasi, berkomunikasi yang baik. Lebih ke itu aja sih. Artinya bagaimana Ibu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kalau berpusat pada peserta didik itu anak yang pertama ya, kita bicara kelas atas saja ya, kelas 5 atau kelas 6 gitu. Anak kelas 5 itu biasanya awal saya berikan kelompok, membentuk kelompok dulu, terus kemudian saya memberikan LKPD berbentuk lembar kertas. Di situ ada tugas-tugasnya. Kalau kelas 5, kelas 6 kan sudah paham ya. Di situ ada tugas-tugasnya. Misal memasukkan bola ke dalam ring ya. 1, 2, 3 anak ini di situ ada kolom, nanti dikasih centang gitu. Centang nanti yang nggak masuk silang.
mengumbar kegiatan, nanti kemudian anak yang melakukan. Jadi anak yang menilai, anak yang melakukan. Jadi penilaian teman sejawat itu termasuk dari kurikulum Merdeka seperti itu. Selanjutnya apa sih untuk belajar digunakan Sumber belajar digital itu salah satunya Canva ya, kalau misal saya belajar di kelas. Kemudian kalau pembelajaran di luar ruangan, saya sering upgrade permainan atau pembelajaran olahraga biar anak nggak bosan ya. Kalau permainan itu aja kan anak jangan ini terus bu, bosan ya. Terus saya sering kayak gitu, atau TikTok ya, sekarang itu kan videonya lebih pendek daripada YouTube. Jadi saya lebih apa ya, dia lebih fleksibel ya, lebih waktunya nggak terlalu panjang. Kalau di YouTube kan lengkap tapi terlalu panjang ya. Kita ambilkan intinya saja, permainannya saja. Sering lihat permainan sekarang kan banyak guru-guru yang jadi konten kreator juga. Jadi saya melihat video pembelajaran juga di TikTok itu. Saya juga punya TikTok. Kadang saya juga saat mengajar itu anak tak video. Misal, ayo ini prakteknya benar. Nanti kalau di video nggak bagus, nanti kamu malu loh di upload di TikToknya ke guru. Anak kan jadi semangat. Jadi, misal kelompok ke anak teman lainnya, jangan kayak gitu di video, nanti nggak bagus, jelek di video. Jadi kan anak punya usaha untuk bisa ya gitu. Kalau misal nggak di video nanti nggak di video kan di video nanti terakhir di video, oh ya udah ya. Jadi anak kan nurut ya gitu. Itu saya sering upload, tapi kelas atas ya, kelas bawah itu jarang, paling lari atau lagi gempa. Kalau kelas 5-6 kan sering permainan. Kalau permainan saya video. Itu lebih bikin anak semangat melihat dirinya di sosial media gitu. apakah ini memang metode penilaian formatif dalam kurikulum Merdeka? Penilaian formatif tentu ya, setiap pembelajaran pasti ada penilaian. Masa penilaian kemudian biasanya itu dilakukan pada akhir pembelajaran, evaluasi itu. Jadi kita memberikan umpan balik pertanyaan kepada anak. Misal anak-anak tadi sudah mempelajari materi gerak lokomotor dan lokomotor. Siapa yang sudah bisa melompat kanan dan ke kiri? Nanti kan anak ngaco. Siapa yang belum bisa? Ada ngaco. Jadi ditanya, kenapa belum bisa? Nah itu kan ada umpan balik dan penilaian. Jadi kita tahu anak yang sudah bisa dan belum bisa. Di prosesnya pada saat akhir pembelajaran lalu diterapkan. Itu masuk dalam modul ajar juga mas. Jadi di modul ajar itu ada namanya penutup. Nah itu nanti di penutup ada yang namanya umpan balik. Bagaimana itu berkolaborasi terhadap guru dalam melaksanakan kurikulum Merdeka? Berkolaborasi ya. Kalau untuk berkolaborasi mengajar itu saya menanyakan misal kelas 1 yang olahraga siapa bu ya. Jadi nanti saya tahu yang anak IQ-nya kurang gitu siapa bu, yang kurang aktif itu di kelas. Ini. Jadi ketika saya pembelajaran di luar kelas saat membentuk kelompok, pembentukan kelompoknya itu saya bedakan. Jadi biar misal yang kelompok ini kelompok yang anak-anak tidak bisa, kelompok ini yang anak-anak bisa. Jadi ketika ada anak-anak yang tidak bisa ini, kelompok ini bisa membantu. Atau misal satu kelompok itu ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Jadi teman yang tidak bisa membantu teman yang bisa. Jadi tidak
bisa main bareng kayak gitu loh. Membantu kelompoknya jadiin satu. Misal anak itu yang tidak mau main bareng jadiin satu. Jadi kan mau nggak mau kan dia berkolaborasi kayak gitu. Tantangan utama yang ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka. Tantangan utama ya, yaitu satu kelas itu tidak mungkin pintar semua ya. Iya. Pasti ada anak yang bandel, anak yang diem, yang rewel, yang ngomong terus. Yang saya paling itu tuh malah justru anak yang pendiam. Ada anak kelas 3 itu yang diem. Pembelajaran di luar ruangan kan di olahraga kan ya kayak anak SD rekreasi lah ya mas ya, maksudnya hiburan walaupun ada materinya tapi kan saya bermain di luar ruangan kan itu ya lebih fresh seperti itu. Tapi ada anak satu itu diem kayak nggak mau ngomong. Saya sampai sekarang belum pernah dengar dia ngomong itu. Makanya saya bilang di kelasnya, oh ini gimana ya anaknya kok kalau gitu. Itu emang dari dulu seperti itu bapaknya ngomong. Misal dikasih tugas, mulai tugas, ya menamai dia orang sudah nggak ada bu ini bu udah selesai tugasnya. Kalau anak-anak yang lain kan, bu saya udah selesai kumpulnya. Nah itu enggak. Nah itu tantangan buat saya. Saya belum menemukan gimana ya cara mengajar anak yang pendiam. Makanya saya belajar kelompok itu siapa tahu anak tersebut bisa komunikasi dengan temannya. Mungkin sama gurunya malu atau apa ya, karena saya guru baru kita enggak sama guru kelasnya punya. Tapi saya pelan-pelan lah mendekati lah ya penerapan materinya ke anak yang pendiam sama itu juga sering saya dekati. Jadi anak tuh merasa nyaman. Tantangan buat saya itu. Bagaimana ibu mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Partisipasi ya, jelas kalau pembelajaran olahraga selalu anak itu harus berpartisipasi. Kayak tadi saya ngajar kelas 6 ya, kelas 6 praktek, kelas 6 kan udah kolaborasinya udah nyatu ya mas. Praktek gerak berirama, senam irama itu saya tadi menerapkan gerakan senam yang ada di TikTok. Jadi anak itu apa namanya lebih aktif gitu loh, kayak oh senang karena dia kan sering buka TikTok kayak gitu. Oh itu ya gerakannya di TikTok ya bu, gitu kan. Jadi kan lebih senang lah, lebih aktif, lebih sering apa ya nyaman kayak gitu loh. Karena anak-anak itu kalau saya itu menerapkan pembelajaran yang lebih viral atau
saya spesialis